warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati SPD selaku Mentor Orientasi P3K SMK Negeri 1 Pati. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta orientasi P3K SMK Negeri 1 Pati tahun 2022. Puji syukur alhamdulillah, sungguh berkat Allah yang luar biasa, hari ini kita dipertemukan di ruangan ini dalam rangka seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Septiana Dewi Cahyanti, angkatan 48 dari Darmin 4. Gagasan yang saya angkat adalah penerapan aplikasi berbasis web berupa EduCandy pada mata pelajaran bisnis online di SMK Negeri 1 Pati. Selama 5 menit ke depan, saya akan menyampaikan terkait 5 hal. Yang pertama, pendahuluan, nilai dan etika Pemprov Jawa Tengah, nilai dan etika OPD, rencana kerja P3K, dan diakhiri dengan penutup. Untuk yang pertama, tingginya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan penerimaan P3K pada rekrutmen tahun 2021 dengan PMT tahun 2022. Untuk seluruh peserta P3K diwajibkan untuk mengikuti orientasi dengan tujuan agar seluruh P3K yang notabene dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari guru, dokter, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dapat praktik belajar memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai abdi negara. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan. Orientasi ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, agenda 1 dilakukan secara e-learning melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 27 Oktober, hari Senin 9 November, dan hari Selasa 10 November tahun 2022. Untuk agenda yang kedua dilaksanakan secara OJT di OPD yang dalam hari ini di SMK Negeri 1 Pati pada hari Rabu 11 November sampai dengan hari Kamis 17 November tahun 2022. Kemudian topik yang kedua berkaitan dengan nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan tujuan orientasi bahwa peserta P3K harus melaksanakan pelayanan sesuai dengan visi dan misi Jawa Tengah. Adapun visinya adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap buatan korupsi, buatan ngapusi. Terkait dengan visi, ada 4 visi dari Pemprov Jawa Tengah, mulai dari membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI, sampai dengan menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Kemudian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. Manajemen kepegawaian meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, PHK, dan perlindungan. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Selanjutnya, topik yang ketiga berkaitan dengan nilai dan etika OPD dalam hal ini SMK Negeri 1 Pati. SMK Negeri 1 Pati berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Pati, di mana SMK Negeri 1 Pati memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi,
berkarakter, dan cinta lingkungan. SMK Negeri 1 Pati memiliki 4 program unggulan, di antaranya program unggulan untuk memfasilitasi siswa yang studi lanjut, yang kedua, program unggulan untuk memfasilitasi siswa yang bekerja atau berwirausaha, yang ketiga, program unggulan vokasi untuk memfasilitasi siswa yang tidak studi lanjut, dan yang terakhir, program unggulan kelembagaan misalnya Adiwiyata Mandiri. Topik yang keempat berkaitan dengan rencana kerja P3K. Tempat pelaksanaan OJT adalah di SMK Negeri 1 Pati. Selama pelaksanaan OJT, saya melakukan identifikasi isu dan memperoleh 3 isu utama. Isu yang pertama berkaitan dengan adanya kejenuhan belajar dari siswa terhadap suasana pembelajaran di kelas. Isu yang kedua berkaitan dengan siswa tidak menunjukkan kemampuan belajar yang signifikan. Isu yang ketiga berkaitan dengan evaluasi pembelajaran yang masih dilakukan sekadarnya, yang penting terlaksana. Dari ketiga isu ini, saya ingin dan tertarik untuk melakukan identifikasi isu berupa kejenuhan belajar dari siswa. Sehingga gagasan yang saya angkat adalah penerapan aplikasi berbasis web berupa Educandi pada mata pelajaran bisnis online di SMK Negeri 1 Pati. Berkaitan dengan target rencana kerja, saya akan membuat target rencana kerja selama 5 tahun ke depan, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah termasuk visi misi, sarana prasarana, dan budaya instansi. Kemudian terkait juga dengan penyusunan perangkat pembelajaran di mana di dalamnya juga membuat strategi dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tak lupa juga ada tindak lanjut dan evaluasi pembelajaran. Kemudian saya juga mengupayakan untuk melakukan pengembangan diri dan karir, aktif dalam kegiatan MGMB pemasaran tingkat Kabupaten Pati, serta melakukan publikasi kreativitas. Dari sekian banyak rencana kerja tersebut, saya akan fokus dengan penerapan aplikasi berbasis web berupa Educandi pada mata pelajaran bisnis online di SMK Negeri 1 Pati. Adapun target rencana kerja sesuai dengan gagasan yang saya miliki, mulai dari tahun pertama, saya akan melakukan uji coba media pembelajaran berbasis game yang menyenangkan melalui Educandi Studio. Di tahun kedua, saya akan mengenalkan pemanfaatan Educandi Studio pada mata pelajaran bisnis online di SMK Negeri 1 Pati. Pada tahun ketiga, saya akan mengenalkan fitur-fitur Educandi Studio pada mata pelajaran bisnis online di SMK Negeri 1 Pati. Pada tahun keempat, saya akan menggunakan aplikasi Educandi Studio pada mata pelajaran bisnis online, baik di kelas maupun di laboratorium SMK Negeri 1 Pati. Sedangkan untuk tahun kelima, saya berharap bisa menggunakan aplikasi Educandi Studio pada semua mata pelajaran produktif, bisnis daring, dan pemasaran di SMK Negeri 1 Pati. Dan tibalah kita pada penghujung presentasi. Saya berharap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga bisa membuat pelajaran semakin efektif dan efisien, khususnya bagi siswa karena bisa mengakses aplikasi ini dimanapun dan kapanpun. Demikian laporan, demikian seminar dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekiranya Bapak Ibu, terkhususnya Ibu Indri selaku mentor untuk menanggapi presentasi yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya, tadi presentasinya menarik sekali. Cuma saya masih agak bingung. Educandi ini apakah sejenis aplikasi seperti Kahoot, Quizzes, atau sejenis LMS atau bentuk yang bagaimana?
Baik Bu Indri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Educandi ini merupakan aplikasi berbasis web sejenis Kahoot. Namun kelebihannya adalah ketika kita memasukkan satu pertanyaan saja dengan beberapa opsi, itu secara otomatis diprogram oleh Educandi Studio menjadi beberapa tipe, seperti mungkin matching gambar seperti itu, terus juga ada yang TTS dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu setting satu persatu tipe games, langsung sekali masuk saja sudah langsung diproses sesuai dengan tipe yang diinginkan. Jadi Educandi Studio ini bukan LMS, melainkan aplikasi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, dari Bapak Ibu forum, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, terkhusus Ibu Indri selaku mentor orientasi P3K. Untuk hari ini, terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.